Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Septiaudo Jaksana dengan nomor NIM 182 dari program studi Psikologi Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Baik, di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah sosial yang terjadi pada lingkup masyarakat dalam perspektif psikologi. Dan berikut adalah video dari contoh masalah-masalah sosial yang akan saya bahas. CCTV di dalam bus angkutan umum Trans Banyumas, Jawa Tengah berhasil menangkap detik-detik seorang pemuda melakukan pelecehan seksual ke penumpang lainnya. Pelaku perlahan mendekati perempuan berjas biru. Pelaku awalnya duduk agak berjauhan dari korban, kemudian berdiri dan mendekati sambil berusaha mengajak berbicara. Tiba-tiba, pelaku dengan cepat menempelkan alat kelaminnya pada perempuan yang duduk di depannya. Korban pun berteriak. Seketika, sopir Trans Banyumas menurunkan secara paksa pelaku dari bus. Driver melihat di dashboard depannya itu kelihatan bahwa ada seseorang yang memang berbuat tidak senonoh. Kemudian driver membuat announce bahwa pelaku tidak boleh melakukan seperti itu lagi. Kemudian driver secara sigap sesuai dengan SOP berhenti di halte terdekat. Pada awalnya, pelaku itu mendekati korban yang sedang duduk pada bis tersebut. Kemudian, pelaku itu mulai mengajak korban itu berbicara. Dan secara cepat, pelaku itu langsung menempelkan alat kelaminnya pada si korban itu sendiri. Yang sehingga dari hal tersebut membuat korban itu berteriak dan menjadikannya sebagai pusat perhatian pada bis tersebut. Pada hal ini, terdapat 3 indikator yang mempengaruhi dari kejadian-kejadian yang baru saja terjadi. Yang pertama itu karena mungkin saja pelaku itu memiliki gangguan-gangguan jiwa pada dirinya sendiri. Sedangkan yang kedua yaitu karena kurangnya adab atau etika sosial pada diri seorang pelaku itu sendiri. Dan yang terakhir adalah karena adanya dari kejadian tersebut membuat si korban itu memiliki traumatik tersendiri dari hal tersebut. Menurut teori psikoanalisis yaitu Sigmund Freud, pada diri seseorang itu terdapat 3 psikis, yaitu adanya id, ego, dan superego. Dalam kasus ini, terjadi kecacatan pada bagian superego dan id-nya, atau pada prasadar dan ketidaksadarannya. Kenapa begitu? Karena pada bagian superego itu lebih berfungsi sebagai bagian yang memiliki hal moral atau hati nurani, seperti penimbangan antara baik dan buruk, salah dan benar, serta nilai-nilai moral lainnya. Tetapi pada video tersebut, secara sadar, pelaku itu tega menunjukkan etika atau hal-hal yang tidak bermoral, yaitu dengan menempelkan alat kelaminnya kepada korban. Sehingga, karena kurangnya superego dari seseorang itu sendiri akan mempengaruhi kestabilitas dari ketiga aspek lainnya, yaitu id dan ego. Kemudian selain itu pelaku itu mengalami adanya kelebihan pada id atau ketidaksadarannya, karena pada id sendiri lebih berfungsi pada hal-hal yang bersifat naluri dan bekerja dalam prinsip kesenangan atau pleasure principle. Karena id akan berusaha membuat suatu keputusan itu tanpa memikirkan adanya rasionalisasi di dalamnya, sehingga pada video tersebut bisa kita lihat bersama bahwa si pelaku itu justru tidak memikirkan adanya sebab akibat dari perilaku tersebut, karena secara tiba-tiba pelaku itu melecehkan korban tersebut tanpa memperhatikan etika dan moral yang ada di sekelilingnya. Sedangkan untuk korbannya sendiri, menurut teori psikoanalisis sendiri, si korban itu mengalami trauma-trauma dari kejadian tersebut, dan secara tidak sadar memori atau ingatan-ingatan tersebut akan terekam jelas pada alam bawah sadarnya.
Karena dalam diri korban itu akan merasakan yang namanya rendah diri, merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, takut, bingung, serta cemas. Solusi yang bisa saya paparkan dalam kejadian di atas itu adalah yang pertama, si korban maupun pelaku harus dibawa ke psikolog atau psikiater. Karena dari sisi korban sendiri memerlukan yang namanya pengobatan untuk traumatik yang ia lalui tadi. Sedangkan dari sisi pelaku itu memerlukan adanya analisis dari gangguan jiwa. Karena menurut saya pada video tersebut kemungkinan si pelaku itu memiliki yang namanya gangguan, yaitu gangguan bahwa kecenderungan menampakkan alat kelaminnya di muka umum. Sedangkan yang kedua yaitu memberikan hukuman pada pelaku baik secara sanksi sosial maupun dari sanksi secara hukum. Sedangkan yang ketiga yaitu senantiasa menemani korban, yaitu dengan memberikan stimulus bahwasanya korban itu berharga dan dia akan senantiasa tidak merasa sendiri dan tidak merasa bahwa dirinya itu adalah diri yang rendah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.